Oke, kita lanjut kembali. Jadi, perlu diingat bahwa semua hormon kortikosteroid itu memerlukan prekursor untuk mensintesis dari mineralokortikoid, glukokortikoid, androgen atau DHT atau estrogen. Nah, prekursor umum yang biasanya digunakan untuk hormon kortikosteroid adalah kolesterol. Karena itu, langkah pertama adalah proses steroidogenesis. Steroidogenesis ini adalah proses untuk mensintesis kolesterol. Sel yang menghasilkan hormon steroid dapat memperoleh kolesterol melalui dua jalur. Yang pertama, sumber utama adalah melalui kolesterol makanan yang diangkut melalui darah sebagai ester kolesterol dalam lipoprotein densitas rendah atau sering kita sebut low density lipoprotein atau LDL. Nah, LDL ini akan memasuki sel melalui endositosis yang dimediasi oleh reseptor. Jadi ini adalah pokok bahasan yang pernah saya terangkan di farmakologi 1. Oke, sumber kolesterol lain atau yang kedua yaitu sintesis dalam retikulum endoplasma sel. Sintesis dapat memberikan kompensasi ketika kadar LDL abnormal rendah. Dalam lisosom, ester kolesterol dikonversi menjadi kolesterol bebas yang kemudian digunakan untuk proses steroidogenesis atau disimpan di dalam sel. Jadi kalau kolesterol tadi yang sudah tersimpan di dalam sel atau akan melalui proses steroidogenesis, kolesterol ini pertama-tama langkah awal yaitu memproduksi semua hormon steroid melalui pembelahan rantai samping kolesterol. Jadi suatu reaksi yang nantinya merubah kolesterol menjadi pregnenolon oleh kolesterol desmolase. Ini adalah suatu enzim. Jadi langkah terpenting untuk perubahan kolesterol menjadi pregnenolon yaitu melalui kolesterol desmolase. Kolesterol ini dapat dikonversi menjadi berbagai hormon steroid di kelenjar endokrin melalui aksi enzim spesifik. Ya, jadi setiap hasil konversi dari kolesterol ini diproses melalui enzim yang spesifik. Tapi langkah awalnya yaitu kolesterol dikonversi terlebih dahulu menjadi pregnenolon yang kemudian nanti akan dikonversi menjadi masing-masing kortikosteroid. Misalnya contohnya adalah perubahan menjadi hormon aldosterol. Kolesterol ini melalui proses kolesterol desmolase oleh perubahan enzimatik. Kemudian pregnenolon ini dirubah oleh enzim 3 beta hidroksisteroid dehidrogenase menjadi progesteron, di mana progesteron ini oleh enzim 21 hidroksilase dirubah menjadi 11 deoksikortikosteron yang kemudian akan dirubah oleh enzim 11 beta hidrolase menjadi kortikosteron dan dirubah menjadi aldosteron oleh aldosteron sintesis. Jadi pada zona vasikulata terjadi perubahan kolesterol menjadi kortisol oleh yang melibatkan berbagai macam enzim. Di sini setelah kolesterol dikonversi menjadi pregnenolon oleh kolesterol desmolase, kemudian oleh enzim 17 alfa hidroksilase akan dirubah menjadi 17 hidroksi pregnenolon. Yang kemudian 17 hidroksi pregnenolon ini akan dikonversi oleh 3 beta hidroksisteroid dehidrogenase, suatu enzim, menjadi 17 hidroksi progesteron. Dan kemudian oleh enzim 21 hidroksilase 17 hidroksiprogesteron ini akan dikonversi menjadi 11 deoksikortisol. Kemudian hormon 11 deoksikortisol oleh enzim 11 beta hidroksilase akan dirubah menjadi kortisol di dalam zona vasikulata. Kemudian di dalam zona retikularis juga terdapat berbagai macam enzim yang enzim tersebut akan mengkonversi kolesterol menjadi dihidrotestosteron. Oke,
Jadi kolesterol tadi yang sudah mengalami perubahan menjadi pregnenolon, kemudian juga mengalami perubahan 17-hidroksipregnenolon, kemudian oleh enzim 17-20 liase akan diubah menjadi dehidroepiandrosteron. Ini adalah hormon yang terlibat di dalam zona retikularis, yaitu merilis hormon androgen. Nah, hormon dehidroepiandrosteron ini juga mengalami perubahan atau konversi oleh berbagai macam enzim yang terdapat di zona retikularis. Dan nanti di dalam peripheral tisu terdapat enzim aromatase yang juga akan berubah menjadi hormon estradiol. Sehingga saya rangkum di sini, setiap lapisan kelenjar adenal mempunyai fungsi yang berbeda. Dengan setiap lapisan memiliki enzim yang berbeda yang menghasilkan hormon yang berbeda dari prekursor umum yaitu kolesterol. Langkah enzimatik pertama dalam produksi semua hormon steroid adalah pembelahan rantai samping kolesterol yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu suatu reaksi yang membentuk pregnenolon sebagai produk dan dikatalisis oleh enzim sitokrom P450 yang juga dikenal sebagai kolesterol desmolase. Kolesterol dapat dikonversi menjadi berbagai hormon steroid di kelenjar endokrin melalui aksi enzim spesifik yang dikode oleh gen yang berbeda. Reaksi pertama dan pembatasan laju dalam pembentukan hormon steroid adalah konversi kolesterol menjadi pregnenolon yang distimulasi oleh hormon adrenokortikotropin atau ACTH di adenal yang sudah saya jelaskan tadi ya. Reaksi ini kompleks dan terjadi di mitokondria. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim C2022 liase yang sering juga disebut C2022 desmolase atau kolesterol desmolase yang dikode oleh gen CYP11A. Langkah kunci dalam reaksi ini adalah pengangkutan kolesterol dari sumber ekstraseluler ke dalam mitokondria bagian dalam dan penguatan prekursor berikutnya ke situs aktif enzim. Jadi ini adalah langkah penting. Yang pertama adalah tadi pengangkutan kolesterol dari sumber ekstraseluler ke membran mitokondria bagian dalam karena proses ini terjadi di bagian mitokondria. Dan penguatan prekursor berikutnya yaitu misalnya pregnenolon ke situs aktif enzim, yaitu misalnya adalah 17 alfa hidroksilase atau 3 beta hidroksisteroid dehidrogenase yang seperti saya jelaskan di farmakologi 1 bahwa enzim mempunyai situs aktif, sehingga prekursor-prekursor ini dibawa ke situs aktif dari enzim yang berperan di tiap-tiap masing zona atau lapisan adrenal korteks. Pergerakan kolesterol intramitokondrial melibatkan proses dari steroidogenik akut regulatori atau sering kita sebut STAR protein dan reseptor benzodiazepin tipe peripheral 1 dan 2. Pengiriman kolesterol ke enzim dan tingkat enzim terutama di bawah kendali oleh hormon tropik yaitu LH, luteinizing hormone atau ACTH, menggunakan AMP siklik atau kalsium sebagai second messenger. Hal ini juga sudah saya terangkan di farmakologi 1. Setelah pregnenolon terbentuk, maka dapat dikonversi menjadi progesteron, androgen, estrogen, ataupun kortikosteroid. Dalam hal ini kita membahas karena spesifik di kelenjar adenal, maka tadi pregnenolon ini tersebut dikonversi menjadi hormon-hormon yang berada di kelenjar adenal, yaitu hormon yang dirilis adalah yang di zona glomerulus itu aldosteron, di zona fasciculata kortisol, dan di zona androgen adalah dehidroepiandrosteron. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai efek dari glukokortikoid dan melanokortikoid.
Apa sih sebenarnya efek dari glukokortikoid? Nah, bisa kita lihat di sini bahwa efek dari glukokortikoid yaitu memicu apoptosis dan mengurangi survival, diferensiasi, dan proliferasi berbagai sel-sel inflamatori. Di sini perlu ditekankan ya bahwa di sini spesifik untuk sel-sel inflamatori, termasuk ada limfosit dan makrofag. Selain itu juga menghambat fungsi leukosit dan makrofag, sehingga adanya fungsi dari leukosit dan makrofag yang dihambat jika nanti ada suatu patogen, misalnya bakteri, virus, dan sebagainya macamnya, tersebut nanti pasti akan menurunkan produksi dari sitokin karena adanya glukokortikoid. Sehingga efek dari glukokortikoid ini bisa memberikan efek sebagai imunosupresan. Sebenarnya tidak hanya sebagai imunosupresan, tapi produksi dari sitokin yang dirilis oleh leukosit atau makrofag itu juga akan terhambat atau berkurang fungsinya, sehingga efek dari glukokortikoid ini agak sedikit bukan berbahaya ya, maksudnya agak sedikit tidak menguntungkan jika kondisi tubuh kita itu sedang tidak bagus atau membutuhkan suatu sistem imun untuk melawan suatu patogen atau bakteri. Terutama pada kasus corona kali ini, memang diperlukan suatu sistem imun atau imunomodulator untuk meningkatkan produksi dari sitokin kemokin untuk bisa melawan atau setidaknya mengurangi dari bakteri atau virus yang ada. Kemudian efek yang kedua dari glukokortikoid yaitu memiliki efek antiinflamasi. Karena kita tadi telah jelaskan ya bahwa glukokortikoid ini bisa menghambat dari proliferasi sel-sel inflamatori, sehingga dia juga memiliki efek sebagai antiinflamasi melalui penghambatan pembentukan asam arikodenat dengan menghambat kerja fosfolipase A, yaitu enzim yang berkaitan dengan pembentukan asam arikodenat. Kemudian selanjutnya apa sih efek dari mineralokortikoid? Salah satu hormon mineralokortikoid yang dirilis di kelenjar adrenal yaitu hormon aldosteron. Nah, hormon aldosteron ini setelah saya jelaskan di slide sebelumnya yaitu sebagai salt retaining hormone, hormon yang berperan terhadap retensi dari garam yaitu natrium, kalium, dan klorida. Nah, hormon ini akan meregulasi reabsorpsi ion Na dan Cl di tubulus ginjal dan meningkatkan pengeluaran kalium. Berperan dalam pengaturan tekanan darah. Kemudian, jika kadar ion Na dalam darah terlalu rendah dan tekanan darah turun, aldosteron akan disekresikan. Fungsi homeostatis tubuh ya. Kemudian, jika kadar ion Na naik, sekresi aldosteron ini akan berhenti dan sisa Na akan dikeluarkan melalui urin. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya pada mekanisme RAS. Nanti bisa dibaca lagi. Ya, mungkin saya ulang lagi di sini ada gambarannya. Jadi adanya hormon-hormon yang berperan. Jadi di dalam ginjal kemarin akan dirilis suatu renin. Yang renin ini akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 yang kemudian nanti oleh enzim AC yaitu angiotensin converting enzim akan dirubah menjadi angiotensin 2 yang kemudian angiotensin 2 ini akan berikatan di reseptor di kelenjar adrenal yang akan memicu adanya pengeluaran atau sekresi dari aldosteron. Seperti itu. Jadi, aldosteron ini berfungsi sebagai untuk adanya retensi dari retensi air ataupun garam-garam yang berkaitan dengan blood pressure. Jadi berkaitan dengan adanya tekanan darah. Oke. Jadi ini ya yang sudah saya jelaskan, ini adalah hormon kortisol atau kortikosteroid yang dibagi dua, mineralokortikoid dan glukokortikoid. Di mana mineralokortikoid ini berperan terhadap ginjal, yaitu tentang retensi garam atau water yang berfungsi untuk mengontrol tekanan darah. Nah ini ya fungsinya, jadi kaitannya adalah dengan jika ada gangguan nanti pasti ada hubungannya dengan penyakit hipertensi. Kemudian untuk glukokortikoid yang berperan dia akan disekresikan yang berperan terhadap adanya pengaturan kadar glukosa darah di dalam hati. Jadi fungsinya di sini, jadi ada proses glukogenesis
yang berperan di sini. Jadi adanya protein metabolisme, kemudian peranan dari glukogenesis yang menyebabkan kadar glukosa ya, pengaturan kadar glukosa. Jadi nanti jika ada gangguan pada produksi glukokortikoid misalnya terlalu berlebih, nanti pasti akan menyebabkan terjadinya pengaturan kadar glukosa di dalam darah itu pasti akan terganggu sehingga akan menyebabkan penyakit namanya diabetes mellitus. Selain itu juga protein katabolisme ini akan berkaitan atau produksi dari glukokortikoid ini berkaitan dengan adanya tisu atrofi. Sehingga dengan adanya gangguan pada jaringan akan menyebabkan osteoporosis, penghambatan pertumbuhan, adanya skin atrofi ataupun kelemahan pada otot. Oke, sekarang apa sih obat-obat yang termasuk golongan kortikosteroid atau obat-obat kortikosteroid? Yaitu suatu obat dengan senyawa steroid sintetik disebut obat-obat kortikosteroid. Contohnya ada hidrokortison, prednison, metilprednisolon, dexamethasone, triamcinolone, dan lain-lain. Pasti kalian tidak asing ya dengan nama-nama obat yang saya sebutkan tadi. Apa sih efek farmakologinya? Jadi fungsi dari obat kortikosteroid ini yaitu sebagai anti-inflamasi dan imunosupresan. Jadi memang kalau misalnya ada suatu gejala-gejala yang menunjukkan atau imun disease, misalnya banyak autoimmune disease yaitu penyakit yang terkait dengan imunitas, biasanya itu karena produksi dari sitokin itu yang sangat berlebihan, sehingga yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa obat-obat kortikosteroid itu mempunyai fungsi dia bisa merubah atau mengganggu dari limfosit atau makrofag yang akan menghasilkan sitokin, sehingga di mana produksi sitokinnya ini tidak akan berlebih sehingga fungsinya adalah sebagai imunosupresan. Jadi pada penyakit orang-orang dengan atau pasien dengan karakter autoimun disease biasanya diberikan obat imunosupresan atau obat-obat kortikosteroid ini bisa digunakan untuk pasien dengan kondisi autoimun disease, yaitu autoimun disease dengan adanya kelebihan dari produksi sitokin. Jadi memang lagi-lagi harus ada diagnosa lab terlebih dahulu. Oke. Dan sebagai anti-inflamasi karena tadi ya bisa menghambat inflamasi dari enzim fosfolipase A2. Kemudian apa sih efek sampingnya? Nah, apa coba efek sampingnya dari obat ini? Jelas pasti jika orang tersebut misalnya dalam kondisi biasa, kemudian misalnya kondisi biasa, kemudian menggunakan obat misalnya dexamethasone karena adanya alergi, biasanya obat-obat karena alergi itu ada juga dexamethasone. Nah, pemberian obat misalnya dalam jangka waktu yang lama ini bisa menimbulkan efek samping seperti penurunan sistem imun. Setelah saya tadi sebutkan tadi ya, karena obat kortikosteroid ini adalah cara kerjanya yaitu menghambat atau mengurangi produksi sitokin di limfosit dan makrofag. Nah, selain itu juga bisa efek sampingnya yaitu menyebabkan kadar gula darah tinggi. Kenapa ayo kadar gula darah bisa tinggi? Coba dijelaskan. Jadi ya, fungsinya tadi dengan adanya efek dari bisa menyebabkan adanya diabetes mellitus. Nah, selain itu juga efek samping dari kortikosteroid itu bisa menyebabkan tisu atrofi sehingga adanya kelemahan pada otot atau osteoporosis. Jadi ini adalah salah satu efek samping adanya penggunaan obat-obat kortikosteroid. Jadi bisa kita lihat di sini ya dari mekanisme fungsi, apa sih fungsi mineral, apa sih fungsi dari misalnya mineral kortikoid, apa sih fungsi dari glukokortikoid. Dari situ misalnya produksi yang berlebihan pasti akan menimbulkan efek samping, yaitu efek samping yang bisa diabetes ataupun adanya tisu atrofi atau adanya gangguan di sistem imun atau bisa menyebabkan adanya penekanan sistem imun. Ya, gambaran obatnya. Jadi biasanya hidrokortison itu hidrokortison salep. Nah, ini biasanya kalau salep berarti penggunaannya secara topikal. Nah, biasanya ini digunakan untuk yang alergi atau adanya peradangan. Oke, ini ya di sini saya resumekan perbandingan potensi obat dari glukokortikoid. Jadi ada yang
short acting, ada yang intermediate, ada yang long acting. Nah, di sini bisa kita sini, jadi kalian di sini tidak perlu menghafal karena sebagai apoteker pasti akan selalu membuka referensi-referensi, apalagi terutama misalnya kasus-kasus baru kita harus belajar melalui evidence based medicine. Seperti salah satu contohnya ini virus corona, termasuk golongan SARS, coronavirus ya, corona family. Nah, ini juga belum tentu vaksin-vaksin dulu yang bisa digunakan untuk SARS atau MERS bisa digunakan untuk terapi virus corona atau COVID-19 ini. Jadi memang perlu adanya EBM dan perlu adanya uji klinik atau uji praklinik yang harus diujikan terlebih dahulu sebelum digunakan ke pasien. Tapi untuk yang sekarang karena kasusnya sangat accidental, jadi biasanya digunakan berdasarkan based on EBM, evidence based medicine. Jadi jangan asal menggunakan obat. Oleh karena itu juga kita sebagai apoteker harus selalu bijak menanggapi kasus-kasus yang ada di pasaran. Misalnya sekarang banyak obat yang Avigan atau ada obat yang lainnya. Jadi kita harus sebagai apoteker kita harus menenangkan di masyarakat, jangan menggunakan obat secara bebas karena obat Avigan tersebut juga harus berdasarkan resep. Tapi saya lihat banyak dijual di pasaran juga macam Shopee dan teman-temannya. Nah, kita sebagai apoteker harus bisa memberikan arahan kepada masyarakat bahwa penggunaan obat ini tidak asal karena akan ada efek sampingnya. Dan efek sampingnya ini bisa jadi sebagai imunosupresan. Nah, kalau ada imunosupresan, jadi kalau misalnya ada virus menyerang atau ada bakteri lagi yang menyerang, pasti sistem imun kita tidak akan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, makanya kita berperan sebagai apoteker. Jadi tidak asal kita belajar tentang obat, tapi kita juga bisa mengaplikasikan kepada masyarakat. Nah, itulah kenapa kalian harus bangga menjadi apoteker. Oke, malah ini malah ngaco kemana-mana. Oke. Oke, selanjutnya bagaimana sih glukokortikoid itu bekerja? Jadi, senyawa glukokortikoid yang bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor glukokortikoid, baik yang ada di sitoplasma maupun ada di inti sel. Setelah berikatan, reseptor akan teraktivasi dan mengalami translokasi ke nukleus. Dan nukleus ini, reseptor yang aktif akan mengikat bagian dari DNA, yaitu steroid respon element atau sering kita sebut SRE, untuk meregulasi transkripsi gen dan menghasilkan mRNA yang selanjutnya akan menghasilkan sintesis protein tertentu yang akan memengaruhi fungsi sel tertentu. Sehingga apa aja sih gangguan pada adrenal gland atau kelenjar adrenal? Itu yang tadi sudah saya sebutkan di awal-awal tadi, adanya bisa menyebabkan penyakit diabetes, bisa menyebabkan hipertensi, di mana diabetes ini obat-obat diabetes sudah dibahas oleh Bu Nunung ya, dan obat-obat hipertensi sudah dibahas di farmakologi 1, sehingga adanya tadi proses bagaimana mineral kortikoid atau glukokortikoid itu mempengaruhi kadar gula dalam darah ataupun tekanan darah. Tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bagaimana mereka mempengaruhi atau mengontrol gula darah dan tekanan darah, sehingga jika ada kelainan produksi pada mineral kortikoid atau glukokortikoid pasti akan terjadi ketidakseimbangan dalam kadar gula dalam darah ataupun tekanan darah. Sehingga jika tidak terjadi ketidakseimbangan kadar gula dalam darah pasti akan menyebabkan adanya diabetes mellitus, dan kalau tekanan darah bisa menyebabkan adanya hipertensi, ataupun kalau sangat rendah kadar mineral kortikoidnya akan berpengaruh terhadap terjadinya hipotensi. Nah, itu adalah penyakit yang berkorelasi dengan adanya produksi mineral kortikoid atau glukokortikoid yang berlebihan. Bahkan tadi ya, sistem imun pun akan berpengaruh dan kelemahan otot ataupun ada atrofi di dalam jaringan. Itu adalah salah satu contoh akibat dari ketidakseimbangan dari produksi mineral kortikoid atau glukokortikoid. Oke, kemudian apa lagi sih? Kalau tadi obat-obatnya pasti kalian sudah paham ya, sudah dijelaskan sebelumnya, anti diabetes oleh Bu Nunung dan anti hipertensi dulu di farmakologi 1.
sehingga nanti kalian bisa menerangkan bagaimana mekanisme obat itu dalam menghambat terjadinya proses diabetes mellitus ataupun hipertensi yang nanti berkaitan dengan produksi dari kelenjar adrenal. Nah, sekarang saya mau menjelaskan adanya kelainan di kelenjar adrenal. Nah, kelainan di kelenjar adrenal tadi misalnya adalah adanya adrenal adenoma, adrenocortical carcinoma, adrenal incidentaloma, dan pheochromocytoma. Ini adalah jenis-jenis gangguan di kelenjar adrenal. Jadi gangguan di kelenjar adrenal atau penyakit adalah kondisi yang mengganggu fungsi normal kelenjar adrenal. Jadi gangguan adrenal dapat menyebabkan hiperfungsi atau hipofungsi dan mungkin bisa mengakibatkan penyakit genetik atau bawaan. Nah, kelenjar adrenal menghasilkan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan stres, dan juga membantu mengatur fungsi ginjal. Ada dua bagian kelenjar adrenal, yaitu korteks adrenal dan medula adrenal. Korteks adrenal menghasilkan mineral kortikoid yang mengatur keseimbangan garam dan air dalam tubuh, sedangkan glukokortikoid termasuk kortisol yang memiliki banyak peran di dalam tubuh, dan androgen, hormon yang berfungsi mirip dengan testosteron, androgen itu ya. Nah, kemudian medula adrenal menghasilkan epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Gangguan pada kelenjar adrenalin dapat mempengaruhi produksi satu atau lebih dari hormon-hormon ini. Nah, adenoma adrenal, misalnya contoh di sini adalah tumor ya, tumor karena adanya adrenal gland. Itu tumor berarti adanya dia pembengkakan pada kelenjar adrenal. Apa sih itu adenoma adrenal? Nah, adenoma adrenal ini adalah tumor jinak dari kelenjar adrenal yang dapat menyebabkan produksi berlebih satu atau lebih hormon adrenal atau mungkin tidak aktif. Kemudian yang kedua adalah adanya adrenocortical carcinoma atau kita sering sebut karsinoma adrenocortical, yaitu kanker korteks adrenal. Kemudian adanya adrenal incidentaloma, yaitu tumor yang menghasilkan katekolamin dari medula adrenal sehingga ini bisa menyebabkan adanya produksi katekolamin yaitu epinefrin dan norepinefrin ini bisa berlebihan atau bisa juga kurang karena adanya tumor. Biasanya kalau tumor karena biasanya nanti produksi dari epinefrin dan norepinefrin ini akan berlebihan. Kemudian ada yang disebut dengan pheochromocytoma, yaitu tumor tadi yang untuk pheochromocytoma adalah tumor penghasil katekolamin ya dari medula adrenal yang ini. Dan kalau yang tadi adrenal incidentaloma itu adalah tumor adrenal. Jadi tadi incidentaloma itu ada tumor adrenal, dan pheochromocytoma adalah tumor penghasil katekolamin, sehingga tadi penghasil katekolamin itu adrenalin dan norepinefrin. Mungkin bisa jadi adalah produksinya adalah yang berlebihan. Kemudian penyakit tumor yang adrenal disorder lainnya yaitu von Hippel-Lindau disease, atau ini terjadi karena adanya mutasi pada gen tumor VHL1 yang terkait pada jenis tumor, yaitu jenis tumornya yaitu pheochromocytoma. Jadi adanya von Hippel-Lindau disease ini bisa menyebabkan adanya tumor jenis pheochromocytoma, yaitu tumor yang kaitannya dengan menghasilkan katekolamin yaitu hormon epinefrin dan norepinefrin. Kemudian gangguan adrenal lainnya adalah multiple endocrine neoplasia, yaitu ini adalah kelainan genetik juga yang berkontribusi juga pada perkembangan tumor di endokrin. Oke. Selain itu, jadi gangguan dari kelenjar adrenal yang disebabkan oleh adanya overproduction atau underproduction dari hormon yang tadi saya sebutkan di awal, bisa diabetes, bisa hipertensi, ataupun atrofi dari jaringan. Kalau ini saya akan bahas satu persatu di sini, tapi saya akan bahas mengenai adisomisis ya.
Oke, jadi ini ya kita bahas dulu tentang penyakit-penyakit yang terkait dengan produksi dari hormon entah itu over ataupun under. Yang pertama adalah Addison disease, penyakit Addison yang juga dikenal sebagai insufiensi adrenal primer, yaitu penyakit di mana kelenjar adrenal tidak menghasilkan glukokortikoid yang cukup. Jadi under production of glukokortikoid. Nah, karena ada kaitannya langsung dengan kelenjar adrenal itu sendiri, seperti adanya kerusakan pada kelenjar adrenal, terutama terjadi pada atrofi kelenjar karena penggunaan obat. Jadi penggunaan obat yang secara berlebihan itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada kelenjar adrenal. Nah, kerusakan pada kelenjar adrenal ini bisa menyebabkan adanya penyakit Addison disease. Oke, kemudian penyakit yang kedua yaitu adrenocrosis, yaitu akibat dari kadar kortisol yang tidak mencukupi atau hormon kortisolnya itu under. Kemudian adrenal insufficiency, yaitu kondisi di mana kelenjar adrenal tidak menghasilkan glukokortikoid yang cukup. Hal ini sering disebabkan adanya kelainan dari adrenal lain seperti adanya penyakit Addison atau hiperplasia adrenal bawaan atau adanya genetik hiperplasia adrenal. Kemungkinan juga ada masalah di hipotalamus atau kelenjar hipofisis, di mana setelah saya jelaskan tadi di awal bahwa hipotalamus akan diadministrasikan hormon CRH yang akan mempengaruhi kelenjar hipofisis untuk memproduksi atau mensekresikan ACTH. Dan ACTH ini kan berperan penting terhadap regulasi mineral kortikoid dan glukokortikoid, karena ACTH ini mengontrol produksi dari glukokortikoid dan mineral kortikoid, sehingga adanya gangguan pada ACTH itu akan menyebabkan terjadinya penyakit. Jadi penyakit ini disebut adrenal insufficiency. Kemudian selanjutnya congenital adrenal hyperplasia, yaitu kelainan genetik di mana ada enzim yang terlibat dalam sintesis kolesterol tidak berfungsi dengan baik. Jadi kaitannya di sini adalah dengan enzim yang memproduksi tidak berfungsi dengan baik untuk memproduksi hormon kortisol. Yang tadi saya sudah jelaskan di slide saya sebelumnya ya, bahwa enzim juga memiliki peranan penting terhadap pembentukan atau pengekspresian dari hormon. Dan di congenital adrenal hyperplasia ini disebabkan karena adanya gangguan dari enzim yang berproduksi kortisol. Nah, biasanya gangguan ini sering dikaitkan dengan produksi hormon androgen yang berlebihan. Jadi adanya gangguan dalam enzim itu juga akan menyebabkan produksinya itu bisa berkurang ataupun berlebih. Oke, selanjutnya Cushing disease atau kelainan di mana kadar kortisolnya tinggi. Kemudian hyperaldosteronism atau bisa disebut Conn syndrome, itu kondisi di mana produksi aldosteron ini berlebihan. Ayo, produksi aldosteron di bagian mana? Kemudian penyakit selanjutnya ada hipoaldosteronism, yaitu kondisi di mana aldosteron juga kurang diproduksi. Ingat ya, tadi kan ada hormon mineral kortikoid, ada hormon glukokortikoid, di mana mineral kortikoid ini contohnya adalah aldosteron, dan glukokortikoid itu ada kortison dan sebagainya. Dan di zona paling dekat dengan medula reticularis dia memproduksi suatu hormon androgen. Nah, adanya kelainan-kelainan pada tiap lapisan atau zona atau korteks adrenal ataupun di medula ini bisa menyebabkan adanya gangguan dari kelenjar adrenal. Nah, gangguannya itu tadi sudah saya sebutkan satu persatu dan alasannya juga apa sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke.